A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelana Yuda Channel mempersembahkan cerita silat serial Mas Karepet episode yang ke-32. Selamat mendengarkan. Saat itu Mas Karepet kembali ke tempat tugasnya di wilayah Taman Kaputran setelah dari Katemunggungan. Sementara Kanjeng Putri Kedaton saat itu sedang berada di Taman Kaputren yang ditemani dengan beberapa emban. Sambil menikmati keindahan bunga-bunga yang berada di taman. Tapi Kanjeng Putri hatinya sedang berdebar-debar ketika mengingat apa yang sedang ia alami beberapa waktu lalu. Namun di samping itu, Kanjeng Putri juga teringat wajah lurah prajurit yang menolongnya. Seakan-akan setiap saat, setiap waktu, wajah tersebut selalu muncul di benaknya. Lurah prajurit yang bernama Mas Karepet itu auranya memancar di wajahnya sehingga terlihat berwibawa. Kanjeng Putri itu terkejut ketika para embannya yang sedang berguru menjerit kecil, "Iya!" sehingga lamunannya segera buyar. "Maafkan hamba, Kanjeng Putri," emban itu berkata. Kanjeng Putri itu tersenyum. "Kenapa minta maaf, emban?" tanya Kanjeng Putri. "Kami telah mengejutkan Kanjeng Putri yang sedang," sambil cekikikan atau tersenyum sambil menutupi mulut mereka. "Sudahlah, Mban, aku tidak apa-apa," sambil menundukkan kepalanya. Dalam hati Kanjeng Putri berkata, apakah para embannya itu mengetahui apa yang sedang ada dalam pikirannya? Sementara itu Mas Karepet yang berada di gardu tempat para prajurit sedang memberi arahan pada para prajuritnya, yang isinya antara lain meningkatkan kewaspadaan serta dalam merunda yang biasanya hanya 3 prajurit, sekarang menjadi 2 kali lipat. Mas Karepet tidak ingin kejadian yang menimpa Kanjeng Putri terulang kembali. Demikianlah waktu pun berjalan dengan cepatnya, dan suasana di Taman Kaputren menjadi tenang kembali. Setelah para prajurit yang merunda atau melanglang bertambah jumlahnya, di sisi lain tepatnya di kediaman Tumenggung Ranutirgo, Ki Temenggung sedang mondar-mandir di ruang dalam Katemenggungan. Kegagalan tentang niatnya yang ingin memiliki Kanjeng Putri dengan cara menculiknya melalui tangan orang lain telah membuatnya kecewa. Karena seandainya usaha itu berhasil, maka ia sendiri yang akan menolongnya. Dengan demikian ia bisa lebih dekat dengan Kanjeng Putri. Walaupun Tumenggung Ranutirgo itu sudah beberapa kali bertemu dengan Kanjeng Putri Kedaton, tetapi hasratnya untuk mempersunting buah hatinya belum juga kesampaian. Dalam pada itu Kanjeng Putri sendiri terlihat baik kepadanya, namun hanya sebatas pada perkenalan biasa. Tetapi bagi Temenggung hal tersebut disalahartikan seakan-akan Kanjeng Putri juga ada rasa senang dengannya. Setelah beberapa saat, Temenggung itu pun berhenti mondar-mandirnya. Kemudian ia pun duduk di kursi sambil menghirup wedang kesukaannya dengan makanan wajik ketan. Sambil duduk, Ki Temenggung itu ternyata masih memikirkan cara bagaimana keinginannya dapat tercapai. Dan tiba-tiba saja ia teringat dengan lurah prajurit yang bernama Mas Karepet. Sehingga ia pun segera meminta kepada prajuritnya yang bertugas di Kaputren. Kemudian diperintahlah prajurit itu untuk menemui Mas Karepet supaya kembali menghadangnya. Dan tidak lama kemudian Mas Karepet pun telah tiba di Katemenggungan. Lalu ia pun dipersilahkan untuk menunggu di pendopo. Saat kemudian Ki Temenggung Ranutirgo menemui di pendopo. Dan seperti biasa, Tumenggung itu menanyakan tentang tugas-tugas keprajuritan. Tidak lama kemudian, ia pun bertanya, "Karepet, hamba Ki Temenggung, bagaimana dengan keadaan Kaputren dan sekitarnya?" Dengan terperinci Mas Karepet melaporkan keadaan Kaputren serta
penambahan para prajurit juga maupun prajurit yang sedang berunda atau melanglang. Bagus, Karepet, berkata Ki Temenggung. Lalu bagaimana dengan Kanjeng Putri? Apakah masih ada rasa takut? Lanjut Ki Temenggung. Kanjeng Putri sudah seperti biasa lagi, Ki Temenggung. Dan pada saat-saat tertentu Kanjeng Putri sudah bersendagura bersama para emban. Jawab Mas Karepet. Setelah mendengarkan semua yang disampaikan oleh Mas Karepet, ia pun merenung sejenak. Lalu Ki Temenggung berkata lagi sambil berbisik. Karepet, apa Ki Temenggung? Karepet, apakah kau bersedia? Aku utus kau untuk menyampaikan sesuatu kepada Kanjeng Putri. Itu akan dawuh Ki Temenggung. Jawab Mas Karepet. Shh, jangan keras suaramu. Sambil tersenyum, Temenggung itu jari telunjuknya diletakkan di bibirnya. Karepet, majulah di hadapanku. Kemudian Mas Karepet pun maju mendekat. Lalu baru Ki Temenggung itu mengambil seperti daun lontar yang dibungkus kain putih. Tolong nawala ini berikan kepada Kanjeng Putri, Karepet. Namun jangan ketahuan orang lain. Apa kau paham dengan maksudku? Berkata Temenggung itu agak lirih suaranya. Mas Karepet pun menganggukkan kepalanya, tanda bahwa ia paham maksud dari Ki Temenggung itu. Kemudian diterimanya nawala tersebut, lalu disimpan di kantong ikat pinggangnya. Setelah semua selesai, Mas Karepet kan undur diri. Demikianlah waktu pun telah berlalu dan hari pun berganti hingga sampai ke pekan. Pada saat itu Kanjeng Putri sedang bersama para emban sedang di kaputren sambil memetik bunga yang ada di taman. Sambil berjalan mengelilingi taman, Kanjeng Putri itu tiba-tiba berkata kepada embannya yang bernama Ceplek. Ceplek, hamba Kanjeng Putri, jawabnya. Apakah kau kenal dengan orang yang dulunya sebagai juru taman dan sekarang menjadi lurah prajurit bernama Karepet? Hamba kenal Kanjeng Putri. Kalau tidak salah, orangnya bagus wajahnya dan terlihat gagah. Sejenak Kanjeng Putri itu melirik embannya sambil tersenyum. Benar emban, ternyata engkau teliti betul dengan perawakan Mas Karepet itu. Emban Ceplek itu seketika melirik sambil tersenyum. Ia malah tertawa cekikan sambil menutup mulutnya. Kanjeng Putri pun ternyata ikut tertawa juga. Dan suasana yang agak tegang menjadi cair oleh tingkah laku para emban itu. Emban yang bernama Ceplek itu dipanggil lagi. Ceplek, karena kau sudah kenal dengan Mas Karepet, aku minta tolong agar Mas Karepet datang ke Putren sekarang, berkata Kanjeng Putri. Sedikit dawuh Kanjeng Putri, jawab emban Ceplek itu. Dan tidak lama kemudian Mas Karepet pun sudah menghadap Kanjeng Putri dengan hati yang berdebaran. Sementara para embannya yang telah pergi supaya junjungannya luasa berbincang dengan Mas Karepet. Tidak terasa hari pun memasuki senja. Pada saat itu Kanjeng Putri berbincang-bincang tentang beberapa jenis bunga. Kakang Karepet, apakah Kakang juga senang dengan bunga? Bertanya Kanjeng Putri suatu ketika. Hamba juga senang Kanjeng Putri, jawab Mas Karepet. Lalu bunga apa saja yang Kakang senangi? Kembali Kanjeng Putri itu bertanya. Kembang setaman yang berada di taman ini hamba senang Kanjeng. Tapi apa ada yang paling kau senangi Kakang? Mas Karepet itu termenung sejenak. Baru ia pun menjawab. Yang paling hamba senang dan hamba sukai adalah Sekar Kedaton Kanjeng Putri. Jawab Mas Karepet seketika sambil menundukkan kepalanya. Mendengar jawaban Mas Karepet, hati Kanjeng Putri bagaikan ketiban daru. Wajahnya terlihat tersipu dan memerah. Entah hatinya bahagia atau sebaliknya. Namun yang mengerti adalah
Kanjeng Putri sendiri, sedangkan Mas Arepet semakin menunduk kepalanya. Dan bagaimana dengan kisah selanjutnya? Maka nantikanlah episode berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa.